Pada episode hari ini, ketegangan yang selama ini hanya berputar di permukaan akhirnya mulai menunjukkan akar terdalamnya. Di rumah sakit, Riyandi tidak sengaja melihat Cynthia berjalan cepat menuju sebuah ruangan tua yang sudah lama tidak digunakan. Ruangan tempat bayi-bayi titipan pernah disimpan pada masa lalu. Rasa penasaran membuat Rianti mengikuti dari jauh, memastikan bahwa langkahnya tidak terdengar. Dari balik celah pintu, ia melihat Cynthia berdiri di tengah ruangan yang berdebu itu, menatap kasur bayi kosong dengan tubuh bergetar. Air mata jatuh tanpa ia sadari, seolah ada kenangan yang menghantamnya begitu keras. Cara Cynthia mengusap perlahan kasur bayi itu, cara ia menyentuh dokumen lama di rak, semuanya membuat Rianti merasakan firasat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat Rianti hendak pergi, seorang perawat tua lewat dan tanpa sadar menyapa Cynthia dengan kalimat yang membuat darah Rianti serasa berhenti mengalir. Perawat itu sempat bertanya apakah Cynthia datang untuk mencari jejak bayi laki-lakinya yang dulu pernah ia titipkan namun dinyatakan hilang dalam proses administrasi. Kalimat itu mengiris seperti belati. Rianti berdiri terpaku, merasakan seluruh potongan teka-teki masa lalu tiba-tiba menyatu. Perhatian Cynthia yang selalu berlebihan kepada Kenzo, cara tatapannya berubah setiap kali melihat Kenzo terluka atau dalam bahaya, perasaan hangat dan gugup yang selalu muncul tanpa alasan jelas, Rianti tiba-tiba mengerti. Kenzo adalah anak kandung Cynthia. Penemuan itu membuat Rianti panik. Jika Kenzo benar adalah anak Cynthia, maka seluruh pondasi keluarga Aditya akan runtuh. Kenzo bukan anak Aditya, bukan pewaris keluarga yang selama ini mereka pikir. Dan yang lebih membuatnya ketakutan adalah kenyataan bahwa tragedi lama antara dirinya dan Widuri tidak ada hubungannya dengan Kenzo. Dia tidak menyangka rahasia sebesar itu selama ini hidup di depan matanya tanpa ia sadari. Ketakutan mengambil alih tubuh Rianti. Ia teringat bagaimana dulu ia mengambil bayi itu saat keluarga sedang berada dalam keadaan terburuk. Sebuah keputusan yang lahir dari tekanan, kebingungan, dan rasa takut kehilangan segalanya. Ia membesarkan Kenzo seolah darah dagingnya sendiri, menyembunyikan kebenaran yang bahkan Cynthia tidak tahu. Dan kini, semua itu mulai terbongkar satu persatu tanpa bisa ia kendalikan. Sementara itu, di bagian lain rumah sakit, Kenzo masih sibuk mengurus kasus kecelakaan yang menimpa Mutiara. Ia tidak tahu sedikit pun bahwa dunianya sendiri siap runtuh begitu saja ketika rahasia masa lalunya terbuka. Rianti yang melihat semua ini semakin tertekan. Ia berada di persimpangan paling sulit dalam hidupnya, mengungkap kebenaran dan menghancurkan keluarga, atau menyimpannya dan hidup dalam bayang-bayang ketakutan selamanya. Di tengah kekalutan itu, Cynthia yang awalnya mencoba menenangkan diri justru mulai mencurigai Rianti. Semakin ia memperhatikan, semakin terasa bahwa Rianti tahu terlalu banyak tentang masa lalu bayi itu. Kebiasaan kecil Kenzo, cara ia menangis waktu kecil, bahkan tanda lahir yang seolah sudah dikenalnya sejak lama, semua itu bukan hal yang bisa diketahui oleh seseorang yang tidak pernah mengurus bayi itu sedari awal. Kecurigaan Cynthia mulai tumbuh, membuatnya gelisah karena sikap Rianti selalu berubah saat masa lalu tentang Kenzo dibahas. Di sisi lain, badai besar lainnya meledak di hadapan Kenzo. Ia akhirnya mendapatkan rekaman dashcam milik Sandra. Rekaman yang selama ini Sandra sembunyikan. Ketika rekaman itu diputar, seluruh kebenaran terpampang jelas. Mobil Sandra melaju tidak stabil, lalu menghantam Mutiara dan Pak RT. Terdengar suara keras benturan, kaca pecah, dan jeritan tertahan sebelum mobil itu berhenti. Namun, yang paling menyakitkan adalah detik ketika Sandra, bukannya menolong, justru panik dan melarikan diri begitu saja. Kenzo menonton rekaman itu tepat di depan Sandra. Wajahnya tidak lagi menyimpan emosi, selain kemarahan yang menumpuk sekian lama. Sandra langsung kehilangan kendali. Ia menangis histeris, memohon, dan berlutut, mencoba memberikan alasan yang semakin lama terdengar tidak masuk akal. Ia mengatakan rem mobil rusak. Ia ketakutan, ia tidak berpikir jernih. Tetapi bagi Kenzo, semua itu tidak lagi berarti. Ia tidak bisa memaafkan seseorang yang meninggalkan 2 orang tergeletak tanpa menengok sedikit pun.
Bagi Sandra hari itu adalah akhir dari semua kedok yang ia pertahankan. Bagi Kenzo, itu adalah awal dari pengkhianatan besar yang akhirnya terungkap. Dan tanpa ia sadari, di saat ia menghukum Sandra atas kebohongannya, ia sendiri sedang melangkah menuju kebenaran lain yang jauh lebih menghancurkan. Kebenaran tentang siapa dirinya sebenarnya. Ketika rahasia Kenzo dan Mutiara terbongkar bersamaan, tidak ada satupun hubungan dalam keluarga Aditya yang akan tetap sama.